Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat malam Bapak Guru hebat. Dalam kesempatan ini, saya Bu Eni sebagai moderator dalam kegiatan diseminasi aksi nyata pada modul 1.4, yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Nurul Fitria. Yang mana susunan acara pada kegiatan hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi tentang budaya positif, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama, dalam pembukaan ini kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua akan disampaikan materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bilala Fitria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum presentasi ini saya mulai, saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktunya dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang saya laksanakan di malam hari ini. Bapak Ibu, di sini saya bukan menggurui panjenengan-panjenengan, tapi mari kita belajar bersama-sama tentang budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen. Bapak Ibu, mohon izin saya kenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lala Fitria. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 kelas 87A dari SDN Sogo, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu. Jadi bukan saya mengguri panjenengan-panjenengan, bukan, tapi saya mengajak panjenengan untuk sama-sama belajar tentang menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep intinya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif sendiri itu diawali dengan adanya perubahan tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, sebagai guru, kita memiliki kewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya mereka itu memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan kita. Dengan adanya kontrol dari guru, maka akan terjadi keselarasan yang seimbang sehingga akan tercipta budaya positif. Nah, budaya positif ini akan memunculkan keinginan murid uh, untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Mereka akan terus berpacu untuk bersemangat dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Jika budaya positif di sekolah bisa diterapkan melalui pembiasaan, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif, sehingga akan membuat murid bisa berekspresi. Nah, mereka akan bebas berekspresi, bebas berkolaborasi, dan belajar dengan maksimal. Selanjutnya, konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia,
selanjutnya adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, budaya positif ini harus kita biasakan Bapak Ibu. Dengan pembiasaan yang konsisten, maka murid akan membentuk karakter positif di dalam diri anak yang perlu dikembangkan secara maksimal. Nah, pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti luhur. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol yang kemudian berkembang menjadi teori pilihan, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu menggunakan kritik dan rasa bersalah ini untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita beranggapan sebagai orang dewasa, kita memiliki hak untuk memaksa anak atau murid untuk melakukan apa yang kita inginkan. Akan tetapi perilaku memaksa ini tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan itu akan terbentuk Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Konsep inti berikutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya disiplin positif ini apa? Yaitu cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Lalu nilai-nilai kebajikan itu apa, Bapak Ibu? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, Bapak Ibu. Ya, jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, lalu berupa apa sih nilai kebajikan itu? Contoh dari nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu, mandiri, sabar, integritas, kasih sayang. Seperti itu Bapak Ibu. Konsep inti selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah Bapak Ibu, pada motivasi yang pertama ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia.
Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mereka hadapi, yang mungkin muncul ya, yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka bila mereka itu tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, teori motivasi ini merupakan termasuk motivasi eksternal, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang kedua ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, Bapak Ibu. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ya, untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan menurut mereka itu sesuatu yang sangat penting begitu. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan. Nah, motivasi yang kedua, teori motivasi yang kedua ini termasuk motivasi eksternal, nih Bapak Ibu. Kemudian motivasi yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita inginkan. Pada motivasi yang ketiga ini, mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, Bapak Ibu. Mereka melakukannya itu karena mereka pengen menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, Bapak Ibu, karena motivasi berperilakunya itu bersifat internal, bukan eksternal. Jadi ini memang salah satu tujuan dari disiplin positif itu adalah memunculkan motivasi, menumbuhkan motivasi internal. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan serta restitusi pada hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman dan penghargaan ini memacu pada identitas gagal, Bapak Ibu. Alfikan mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Lebih lanjut lagi, Kahn mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini adalah materi yang menurut saya itu baru, yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak ini, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam restitusi ini membantu murid, Bapak Ibu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan, Bapak Ibu. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, Bapak Ibu, ya. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan,
yang mereka percayai, Bapak Ibu. Ada peluang yang luar biasa di situ, Bapak Ibu, bagi murid, yaitu untuk menumbuhkan karakternya. Ketika mereka melakukan kesalahan, eh, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan Bapak Ibu untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Jadi intinya ini biarkan murid itu belajar dari kesalahannya sehingga mereka itu punya pengalaman baru ya dari kesalahannya tersebut. Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi itu yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, Bapak Ibu. Jadi mereka nanti akan mempunyai pengalaman baru dan punya apa cara-cara baru, ya, cara-cara baru, begitu. Punya pengetahuan baru. Kemudian memperbaiki hubungan. Selanjutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ciri-ciri restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi mereka itu memilih begitu ya, memilih. Selanjutnya, ciri restitusi selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian ciri yang lain adalah cara yang restitusi diri ini adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini dapat membuat murid itu mendapatkan dampak positif, Bapak Ibu. Ya, jadi keyakinan kelas yang dibuat bersama kita dan siswa itu dapat memberikan dampak positif di kelas. Nah, kenapa sih itu merupakan harus keyakinan, bukan peraturan-peraturan? Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang akan muncul ya, motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri murid kita. Nah, sehingga dia meyakini nilai-nilai tersebut untuk dilakukan, begitu Bapak Ibu. Dalam keyakinan kelas ini, guru berperan mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah itu dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Pada keyakinan kelas atau sekolah itu berupa pernyataan universal, Bapak Ibu, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diimplementasikan di sekolah. Nah, keyakinan kelas yang positif akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif di kelas, Bapak Ibu. Hal ini akan membuat murid merasa lebih nyaman dan aman untuk belajar. Mereka akan bebas untuk berekspresi, mereka akan bebas untuk berkolaborasi, dan mereka akan merasa merdeka dalam belajarnya, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Kalau menurut saya itu cara untuk membuat keyakinan kelas yang sudah saya terapkan itu yang pertama itu saya sosialisasi dulu dengan murid Bapak Ibu. Jadi di situ nanti saya menjelaskan kepada murid tujuan dibuat keyakinan ini dan dampaknya nanti buat kita bersama-sama begitu Bapak Ibu.
Nah, setelah saya melakukan sosialisasi terhadap murid, maka yang kedua adalah meminta murid untuk menuliskan keyakinan yang diinginkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan, ya, di situ akan selanjutnya adalah membahas keyakinan yang telah ditulis oleh siswa itu, Bapak Ibu. Nah, kita memilih dan memilah keyakinan kelas, kemudian mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Nah, ini contohnya begini, Bapak Ibu ya. Tidak datang terlambat. Begitu ya Bapak Ibu. Tidak itu kan merupakan kalimat negatif Bapak Ibu. Kita bisa ubah menjadi datang tepat waktu begitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sampai situ maka selanjutnya kita akan menyepakati. Setelah itu kita tempel di dinding kelas adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Sebagai manusia kita pasti punya, ya kita pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar kita itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun. Yang kelima adalah kekuasaan atau power, Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, Bapak Ibu. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologi sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, Bapak Ibu. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, selanjutnya adalah kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Selanjutnya adalah penguasaan Bapak Ibu. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu Bapak Ibu. Ya, menjadi kompeten, menjadi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini Bapak Ibu meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self-esteem Bapak Ibu dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya adalah kebebasan Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang terakhir adalah kesenangan Bapak Ibu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan Bapak Ibu jika hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan, bukan? Nah, Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar Bapak Ibu. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain itu bermain. Saat mereka bermain,
mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting, Bapak Ibu. Nah, manusia pun tidak ada bedanya, Bapak Ibu. Konsep inti selanjutnya adalah posisi kontrol, Bapak Ibu. Jadi, di sini nanti kita akan belajar banyak karena ini adalah hampir setiap hari ya kita menemui beberapa permasalahan yang ada pada murid kita. Jadi, posisi kontrol ini adalah posisi kita sebagai guru di mana ketika ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, terutama dari siswa, Bapak Ibu, kita itu pada posisi di mana? Pada posisi sebagai apa, Bapak Ibu? Ini sangat menarik sekali bagi saya karena dengan dari belajar posisi kontrol ini saya akhirnya itu selalu mengingat-ingat, oh dulu saya pernah menangani kasus ini. Dulu saya pernah menangani kasus ini dan itu. Oh ternyata posisi saya itu sebagai apa? Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat sekali kita tahu mengenai posisi kontrol kita begitu. Karena dari posisi kontrol inilah kita akan belajar bagaimana nanti harusnya di posisi mana kita nanti yang benar, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu Bapak Ibu ya. Adapun posisi kontrol yang uh, kita pelajari hari ini adalah satu sebagai penghukum, yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga itu adalah sebagai teman, yang keempat itu adalah sebagai pemantau, yang kelima itu adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Pada posisi penghukum. Nah, bagaimana sih sebenarnya posisi kita itu berada di posisi penghukum. Nah, ketika kita menghadapi masalah yang berasal dari murid Bapak Ibu dan kita berusaha untuk menyelesaikannya. Nah, pada posisi penghukum ini bagaimana ya kita berada pada posisi penghukum. Nah, tindakan yang dilakukan adalah dengan menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu begini Bapak Ibu. Mata melotot, kemudian jari itu menunjuk-nunjuk, menghardik Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa berpendapat, Bapak Ibu, bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau suatu alat yang lebih menekan kepada siswa-siswanya, Bapak Ibu. Nah, guru yang seperti ini itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, Bapak Ibu ya, yaitu dilakukan dengan caranya saja, hanya dengan cara guru tersebut Bapak Ibu. Nah, akibatnya apa? Siswa itu akan terlihat patuh. Iya benar, siswa itu akan terlihat patuh dan disiplin karena ketakutan, bukan atas dasar kesadaran dari dirinya. Jadi apa sih hasil yang didapat dari kita setelah kita menyelesaikan masalah, kemudian kita berada pada posisi penghukum. Nah, ini kemungkinan murid itu marah dan memendam atau bersifat agresif. Nah, dari sifat memendam inilah yang akan sangat merugikan murid kita, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalimat yang keluar Bapak Ibu ketika kita berada pada posisi penghukum ini adalah patuhi aturan saya atau awas atau bisa jadi kamu selalu salah begitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Nah, ketika ada murid yang sedang melakukan kesalahan atau murid itu melakukan
punya permasalahan dengan temannya, begitu ya. Eh, Gimana sih kita menyelesaikan permasalahan murid tersebut pada kita bisa dikatakan sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi posisi kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut, Bapak Ibu. Jadi nada suaranya itu memelas, halus, atau sedih, dan bahasa tubuhnya itu merapat pada anak dan terlihat lesu, Bapak Ibu. Nah, apa sih yang dihasilkan ketika ada kita berusaha menyelesaikan masalah murid yang dihadapinya, kemudian kita berada pada posisi pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, hasilnya adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan gurunya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalimat yang biasanya eh, muncul pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah ini adalah Ibu sangat kecewa dengan kalian. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Begitu Bapak Ibu. Posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai teman Bapak Ibu. Nah, ketika ada murid kita melakukan kesalahan, kemudian punya permasalahan, maka posisi kontrol sebagai teman ini yang bagaimana sih Bapak Ibu kalau kita berusaha menyelesaikan permasalahan murid tersebut? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu, tidak akan menyakiti murid ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi nada suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda Bapak Ibu. Bahasa tubuhnya bagaimana Bapak Ibu? Bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka Bapak Ibu. Nah, apabila ada murid kita yang mengalami suatu permasalahan dan kita itu eh, menyelesaikan permasalahan mereka dengan posisi sebagai teman, maka hasilnya itu bagaimana Bapak Ibu? Hasilnya begini Bapak Ibu. Murid itu akan merasa senang dan akrab dengan kita. Itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Mereka akan akrab dengan kita, lebih dekat dengan kita. Nah, ini termasuk dampak positifnya Bapak Ibu. Nah, hanya saja di sisi negatifnya Bapak Ibu, jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi, kalau kita ada, mereka itu nurut. Kalau kita tidak ada, mereka itu tidak nurut. Begitu, Bapak Ibu. Nah, biasanya dalam posisi kontrol sebagai teman ini, kalimat yang digunakan ini. Ayo kita ibu siswa atau kita menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh siswa dan kita itu berada pada posisi pemantau Bapak Ibu. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, nada suaranya itu datar, bahasa tubuh yang formal. Pada posisi kontrol pemantau ini, eh, seorang guru itu selalu mengingatkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang telah disepakati Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana sih hasilnya jika kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid, kemudian kita pada posisi kontrol sebagai pemantau Bapak Ibu. Nah, hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah.
Nah, biasanya kalimat yang digunakan seorang guru itu posisi kontrol sebagai pemantau itu sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi menanyakan sanksi atau konsekuensinya Bapak Ibu kepada muridnya. Kemudian sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, pada posisi kontrol sebagai manajer, di mana sih letak, maksudnya bagaimana sih kita bisa dikatakan sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, ya, permasalahan murid yang kita hadapi. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Lah, nada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya itu tidak kaku, dan mendekat ke murid Bapak Ibu. Posisi terakhir guru dalam menciptakan posisi budaya positif adalah posisi manajer ini Bapak Ibu. Nah, posisi manajer ini artinya eh, guru bertindak sebagai mentor Bapak Ibu. Ya, pada posisi ini guru itu bersama-sama dengan siswa melakukan sesuatu Bapak Ibu. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung siswa agar bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapinya Bapak Ibu. Siswa diajak ya, gini Bapak Ibu ya, siswa itu diajak untuk bisa menganalisis kebutuhan uh, siswa tersebut maupun kebutuhan orang lain. Pendekatannya bukan pada aspek konsekuensinya Bapak Ibu. Jadi melainkan bisa berkolaborasi dengan siswa dalam memperbaiki kesalahan yang ada. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi di apa posisi kontrol yang harus kita ketahui ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi murid begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang menciptakan budaya positif ini adalah yang terakhir ini Bapak Ibu. Dan kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin ketika kalau kita menyelesaikan permasalahannya murid, kita berposisi sebagai manajer ini Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana sih hasil ketika ada murid kita, kemudian kita dalam menyelesaikan permasalahannya itu pada posisi manajer, hasilnya ini begini Bapak Ibu, murid akan belajar bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dalam diri murid itu akan tumbuh motivasi Bapak Ibu, akan tumbuh motivasi intrinsik di mana dia bisa membuka diri, dia bisa sadar diri bahwa dia harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya tersebut Bapak Ibu. Nah, biasanya dalam posisi kontrol manajer ini ada pernyataan atau pertanyaan dari guru itu adalah apa yang kita yakini atau kembali ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Selanjutnya adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi konsep inti selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa sih Bapak Ibu? Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar memperoleh murid yang mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita menuju pada langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah.
Nah, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, apa yang selanjutnya kita lakukan, Bapak Ibu, yaitu langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, dalam menstabilkan identitas dapat dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, Bapak Ibu. Kemudian guru itu berperan sebagai apa? Nah, guru itu berperan menggeser identitas murid, Bapak Ibu, dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, untuk itu, kalau dalam menstabilkan identitas ini, kita jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, Bapak Ibu. Biasanya pertanyaan atau pernyataan yang muncul ketika kita menstabilkan identitas itu membuat kesalahan sesuatu yang wajar begitu. Biasanya begitu Bapak Ibu. Kita menyatakan pernyataan atau pertanyaan begitu membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Atau bisa begini Bapak Ibu. Manusia itu tidak ada yang sempurna gitu. Kemudian bisa jadi kita bisa memperbaiki masalah ini atau bisa jadi juga saya tidak menanyakan kesalahannya tetapi fokus untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini beberapa pernyataan yang bisa diungkapkan ketika kita menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan salah. Nah, kita bisa melakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana posisi kita sebagai guru? Nah, dalam validasi tindakan salah ini, posisi kita itu guru akan bergerak dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, Bapak Ibu guru. Nah, kemudian seorang guru itu mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid, ya. Dan pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan Bapak Ibu. Jadi dalam validasi tindakan salah ini pernyataannya bisa begini Bapak Ibu. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Begitu Bapak Ibu. Atau begini Bapak Ibu, bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Nah, atau begini, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya langkah yang ketiga setelah kita validasi tindakan yang salah, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, Bapak Ibu. Nah, untuk itu saat perilaku telah divalidasi dan identitas telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian ada pernyataan yang bisa diajukan ya, pernyataan yang bisa diajukan pada langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan ini bisa jadi begini Bapak Ibu. Sebagai anggota kelas, apa yang kita yakini? Jadi menanyakan kembali keyakinan yang telah disepakati Bapak Ibu. Jadi intinya begitu, supaya murid itu ingat, supaya murid itu tahu begitu tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian atau bisa jadi begini Bapak Ibu, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati begitu. Atau bisa jadi begini, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Nah, itu bisa digunakan untuk mengajukan pada menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Atau bisa jadi begini Bapak Ibu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Begitu.
Bapak Ibu, di sini ada sebuah video tentang segitiga restitusi. Lebih detailnya di sini, Bapak Ibu. Mohon disimak baik-baik ya, Bapak Ibu. Kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan
bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna
yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Demikian Bapak Ibu video yang lebih detail dan rinci tentang langkah-langkah segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini saya punya sebuah kasus Bapak Ibu. Mari kita belajar tentang segitiga restitusi ini. Jadi nanti ada sebuah kasus yang akan saya bacakan. Kemudian saya mohon dari salah satu dari panjenengan nanti untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang akan saya bagikan Bapak Ibu. Nah, ini adalah kasus 1. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina pun meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama ya untuk langkah-langkah segitiga restitusi ini. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jadi kita kan tadi sudah belajar tentang posisi kontrol Bapak Ibu ya. Apakah Pak Lukman ini sebagai manajer atau sebagai teman atau sebagai pembuat rasa bersalah. Jelaskan apakah indikatornya kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam?
Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, ini ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Saya kasih waktu berapa menit ya? 5 menit mungkin cukup ya Bapak Ibu. Mungkin bisa difikirkan dulu untuk jawabannya Bapak Ibu. Bisa raise hand ya Bapak Ibu. Ya, monggo Bu Elvin mungkin bisa membantu saya menyelesaikan permasalahannya Pak Lukman dan Sabrina ini. Silakan. Nggih, terima kasih Bu Lala atas waktunya. Saya mungkin saya akan berusaha menjawab apa yang terjadi pada kasus Pak Lukman tadi ya. Pertama, bisa mengambil posisi sebagai manajer. Oke. Nah, Pak Lukman itu nanti kalau dalam posisi manajer bisa membuat pertanyaan atau bisa menanyakan seperti ini, gini. Sabrina, apa yang membuatmu terburu-buru dan membuatmu salah memilih sepatu pada hari ini? Apakah ada alasan khusus mengapa kamu tidak bisa kembali ke rumah atau meminta seseorang membawakanmu sepatu yang sesuai? Bisa juga Pak Lukman memberikan pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus memberikan hukuman yang keras. Nah, itu untuk jawaban yang nomor 1, Bu Lala. Kemudian, kalau saya sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan yang saya tuju adalah peraturan kenapa sepatu itu harus berwarna hitam. Itu adalah mandiri, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, untuk kasus tersebut itu Pak Lukman, saya tidak membenarkan Pak Lukman. Karena akan membuat Sabrina dendam dan tidak suka dengan Pak Lukman. Mungkin itu Bu Lala yang bisa saya sampaikan. Terima Iya Bu, kasih. jadi ya terima kasih Bu Elvin atas Iya, jawabannya. Ya betul bahwa dalam kasus ini sebenarnya Pak Lukman itu bisa sebagai manajer. Tapi posisi Pak Lukman ini kalau menurut Bu Elvin itu sebagai apa dalam kasus ini? dalam Mungkin kasus ini, nggih, penghukum ya Bu ya. iya, menurut saya Pak Lukman memberi efek penghukum, Bu. Posisi penghukum, nggih. Jadi akan menimbulkan anak itu sebenarnya patuh ya, tapi patuhnya itu karena terpaksa ya, Bu Elvin ya. Iya. Ya betul. Terima kasih Bu Elvin atas jawabannya. Bapak Ibu, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat memberikan ilmu baru, pengetahuan baru, pengalaman baru. Nanti semoga kita bisa mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah karena kita menyadari bahwa dalam mewujudkan budaya positif ini perlu waktu yang sangat panjang sekali Bapak Ibu. Kita harus melewati beberapa permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan ilmu dari budaya positif ini. Demikian pemaparan atau presentasi dari saya menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah.
sebelum saya mengakhiri presentasi saya ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di undangan Zoom saya ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tepat saya kembalikan kepada Bu Eni. Monggo Bu Eni. Terima kasih untuk Bu Lala yang sudah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Perlu kalian ketahui bahwa keyakinan kelas itu sebenarnya sama seperti peraturan, ya. Tapi bedanya apa? Jadi bedanya keyakinan kelas dengan peraturan itu, kalau keyakinan kelas itu lebih kepada sesuatu yang kalian inginkan. Misalkan seperti saat guru menjelaskan, berarti keinginanmu ketika guru menjelaskan itu bagaimana? Ya, jadi itu keyakinan yang muncul dari dalam diri kalian sendiri, keinginan kalian sendiri. Ya, memang yang kalian tahu itu adalah suatu peraturan, tapi yang dalam maksud di sini adalah keyakinan dari kalian. Kalian ingin seperti apa? Pengennya bagaimana? Nanti kalian akan saat belajar untuk menulis keinginannya, keyakinannya itu bagaimana? Ya, kenapa sih kita membuat keyakinan kelas hari ini? Supaya apa? Supaya kalian merasakan kenyamanan dalam belajar. Kemudian kalian akan belajar di lingkungan yang positif, bisa berekspresi, kemudian bisa berkolaborasi dengan teman yang lain, itu ya. Jadi intinya keyakinan kelas itu dapat mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Gitu ya. Sudah paham ya. Jadi nanti kalian tuliskan keyakinan kalian, keyakinan kalian di kertas ini. Kemudian setelah itu kalian tempelkan di situ. Paham? Udah, silakan ditempelkan di situ. Kemudian mau berisik, bekerjasama, harus saling menolong, tidak ada yang main lempar teman. Kemudian dilarang berbicara saat guru menjelaskan, tidak boleh terlambat saat masuk kelas. Saya ingin berangkat lebih pagi
boleh makan di kelas kecuali saat jam istirahat. Oke, tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran berlangsung karena bisa mengganggu orang yang belajar. Tidak terlambat datang ke sekolah. Kemudian mendengarkan guru ketika menjelaskan, melaksanakan piket kelas, datang tepat waktu, mendengarkan guru saat menerangkan, tidak telat saat masuk sekolah dan diberi peringatan jika melaksanakan piket kelas, datang tepat waktu. Terus berangkat lebih